Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di maghrib ini kita bisa melanjutkan lagi kajian rutin kita. Insyaallah di malam hari ini Pak, kita membahas tentang amalan yang sebentar lagi 10 masuk bulan Zulhijjah, itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu hari-hari yang mulia ya Pak ya. Nah, kemarin kita sudah membahas fikih korban ya, bagian 1. Pertemuan selanjutnya dia akan kita bahas lagi fikih korban. Kita melipir dahulu ya, pembahasannya ke amalan yang bisa kita optimalkan, sunnah-sunnah yang bisa kita optimalkan di bulan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ya Pak. Insyaallah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Diriwayatkan Pak, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, dalam hadis sahih ya, hadis yang paling bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah. Imam Ahmad itu juga meriwayatkan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau bersabda, "Ma min ayyamin", tidaklah ada hari-hari, al-amalus salih fiha, amal soleh pada hari-hari tersebut, ahabbu ilallahi, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayyam, dari hari-hari ini. Maksudnya hari-hari ini adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Jadi tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ini enggak lama lagi Pak ya. Tanggal 18 itu sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Ya, enggak, jihad juga enggak afdal ya Rasulullah. Kata Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, tidak juga jihad fisabilillah, illa, kecuali, rojulan, seseorang, kharaja binafsihi wa malihi, yang berangkat berjihad dengan hartanya, dengan dirinya dan hartanya, summa lam yarji' min zalika bisyai'in, kemudian enggak pulang dengan apapun. Artinya hartanya dikorbankan di jalan Allah, jiwanya juga dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang menegaskan kepada kita, hadis itu Pak, yang paling sahih itu ya. Jadi amalan tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan pada hari-hari itu, dibandingkan dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, termasuk jihad, kecuali orang yang berangkat berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, kemudian enggak pulang
kecuali dengan nama lagi Pak ya. Sudah syahid. Itu baru setara pahalanya. Itu menunjukkan fadilahnya luar biasa. Ya. Wal fajri walayalin ashri, ya, walayalin ashr, itu walayalin ashr demi 10 hari itu 10 yang malam yang 10 itu Pak, itu di sebagian mengartikannya dengan menafsirkan para ulama seperti Ibnu Abbas dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ya. Wa fajri walayalin ashr itu diartikan dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kenapa 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu mulia? Kalau kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari itu, walladzi yazhar, yang jelas annas sebab fintiyazi, sebab keistimewaan 10 hari pertama Asyar Zulhijjah, 10 hari pertama, limakani ijtimai ummahatil ibadati fihi, karena berkumpulnya induk-induk ibadah. Induk-induk ibadah itu berkumpul di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, Pak ya. Di situ ada sholat. Sholatnya apa? Termasuk sholat Id itu. Ada puasa. Ya, nanti puasanya malah bisa dari tanggal 1 itu Pak ya. Nanti akan ada kesepakatan. Tapi pendekatan nanti di 9 itu. Yang secara khusus fadilahnya di 9 itu, Arafah itu. Tapi imam 4 mazhab itu sepakat bahwasanya boleh dari tanggal 1 itu. Kenapa? Karena dimasukkan ke dalam amal soleh. Nanti akan kita bahas itu. Kemudian di situ juga sodakoh, ada haji. Jadi ngumpul, rukun Islam tuh ngumpul di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, Pak. Sholatnya, ada sholat hari raya. Sholat yang lain juga gitu ya. Puasanya ada ya, sodakoh zakat itu ya, zakat kan sodakoh wajib, ini sodakoh sunnah ya. Termasuk sodakoh di situ kurban itu kan juga itu, masuk di situ. Kemudian ada hajinya, semuanya ngumpul. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kenapa 10 hari pertama lebih afdal? Karena ummahatul ibadah, induk-induk ibadah ngumpul di situ. Kalau kita lihat hadis tadi itu Pak, itu mutlak sebenarnya. Ya, tidak ada hari-hari yang amal soleh, semua amal soleh masuk di situ. Semua amal soleh masuk di situ. Hanya saja ada beberapa ulama yang mengelompokkan amalan-amalan apa yang bisa kita andalkan di situ. Ya. Yang pertama Pak, di bulan Zulhijjah ini, terutama 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang bisa paling utama sekali adalah manasik haji dan umroh. Ya, itu paling pertama itu Pak kalau di bulan Zulhijjah itu. Ya. Jadi manasik haji dan umroh itu. Ya. Ini paling mulia di situ sebenarnya. Makanya kita yang perlu meniatkan itu, ya, meniatkan haji, meniatkan umroh. Kadang-kadang bukan karena biayanya sebenarnya Pak ya. Dan kadang ada panggilan memang, ya, panggilan itu. Teman anak mahasantri kita lah gitu ya. Tadi tiba-tiba beberapa hari yang lalu saya lihat tadi pagi statusnya udah di Mekah. Ternyata dia dihajikan sama siapa? Yang punya travelnya Pak Ustadz Sunardi sana, yang Hasuna itu, Hasuna ya Pak. Itu dia tiba-tiba berangkat sana. Dia cuma beberapa hari sebelum itu, ya mahasiswa lah, belum nikah, masih muda ya Pak. Tiba-tiba diajak berangkat gitu. Kenapa? Ya, karena dia ngajar di TPA-nya itu, TPA di masjid bapaknya, direkturnya itu. Ya, udah berapa lama dia situ ngopen di TPA di situ. Tiba-tiba berangkat, itu haji plus itu, ya plus, H plus, bukan reguler, bukan Kemenak itu. Tiba-tiba berangkat. Tadi pagi saya lihat statusnya udah di sana gitu. Ya ngabar-ngabarin dia di sana Pak. Itu artinya apa? Itu memang panggilan memang. Kadang-kadang nggak terduga, makanya perlu diniatkan. Makanya kita pernah sampaikan bedakan niat dengan keinginan. Kalau keinginan kan lebih kepada impian ya Pak ya, harapan. Tapi kalau niat itu al-iradah al-mutawajjihah nahwal fi'li. Keinginan yang berujung di perbuatan. Penting niatkan. Ada usaha kita, nanti masalah kekurangan nggak masuk akal itu bagi kita, kalau bagi Allah gampang Pak.
Pernah saya ceritakan kakak kelas saya dulu pas kuliah itu, pas ke kampus itu berkunjung imam besarnya, imam Masjidil Haram itu Sudes itu, ya kumpul ngasih ceramah umum gitu. Dia biasanya memang duduk paling depan kakak kelas itu. Ya. Tiba di selesai ceramah, ceramahnya biasa lah gitu ya, biasa bagi kita itu Pak. Ceramah dalam artinya biasa lah, nggak lebih. Tanya, kemudian pertanyaannya biasa gitu. Pertanyaannya nggak ada karena biasa itu teman-teman pada cuek semua. Ya, nggak ada yang nggak ada yang menanggapi gitu, kecuali dia sendiri dia yang nunjuk. Lu jawabannya ketika itu Umar Ibnul Khattab ya, Pak. Dan dia jawab itu. Ya, dia nggak nyangka juga. Ditanya hadiahnya mau apa? Yang pertama saya doakan katanya. Yang kedua umroh. Yang ketiga haji. Dia pilih haji, Pak. Dia pilih haji, langsung itu diurus, dipanggil asistennya, seorang dicatat. Ini berangkat haji. Sebulan setelah itu dia berangkat haji. Gitu. Itu kan nggak nyangka sama sekali dia, Pak. Nggak nyangka. Jadi hal-hal kayak gitu memang gitu. Yang kita pernah sampaikan, nggak terduga gitu, nggak terduga. Makanya kita memohon pada Allah Ta'ala untuk dimudahkan. Kelihatannya lama, kalau kita pikir-pikir ya nggak, kayaknya diniatkan juga nggak masuk-masuk gitu. Allah Ta'ala kan bisa saja Pak ya. Apa yang mustahil begitu? Tiba-tiba berubah, tiba-tiba diperbanyak kuotanya kan bisa saja. Atau dipermudah lagi. Intinya kita niatkan. Haji itu, ya itu dia. Salah satu paling utama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini Pak, ya haji dan umroh ya. Umroh dalam artian digabungkan dengan haji tamattu atau haji qiran ya. Yang umrohnya digabung di situ. Dasarnya apa Pak? Dasarnya hadis ya riwayat Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al umratu ilal umrati, satu umroh ke umroh lainnya kafaratul lima bainahuma, menjadi penggugur dosa di antara keduanya, di antara haji ke haji, umroh ke umroh ya maksudnya. Antara Ramadan ke Ramadan dalam riwayat lainnya atau Jumat ke Jumat, itu menjadi penggugur dosa bagi kita. Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur Pak, yang mabrur itu artinya haji yang enggak bercampur dengan dosa, haji yang memberikan pengaruh baik buat kita, enggak bercampur dengan dosa, ya benar-benar lillahi ta'ala di situ, kebaikan di situ. Laisa lahu jazaun, enggak ada balasannya illal jannah, langsung surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya kita niatkan Pak, kita niatkan. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah taala ya untuk haji dan umroh insyaallah. Amin. Yang kedua Pak yang bisa kita optimalkan adalah al-muhafazah ala salatil fardhah wan nafilah ya. Kita yang kedua kita optimalkan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini adalah menjaga salat wajib dan salat sunnah Pak. Salat wajib dan salat sunnah itu masuk ke dalam keumuman amal soleh itu. Kalau sholat wajib itu udah jelas itu. Kalau bapak-bapak ya jelas lah kita usahakan berjamaah di masjid ya, berjamaah kemudian di masjid ya. Apalagi di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu kenapa ya? Karena nggak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dibanding di 10 hari pertama bulan Zulhijjah tersebut ya. Dalam hadis Pak ya, kita riwayat hadis Bukhari, ini hadisnya maknanya secara umum ya Pak ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya qala Allah taala man ada li waliyan, siapa yang memusuhi ya waliku faqad adzantuhu bil harbi, aku mengizinkannya menyatakan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in, tidaklah mendekatkan diri kepadaku hambaku dengan sesuatu ya ahabba ilaihi mimma aftaradtuhu alaihi, dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi paling pertama cara kita mendekatkan qurbah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan Allah, apa yang Allah wajibkan ya. Salat yang Allah wajibkan. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu kita jaga dalam berjamaah ya. Kita jaga secara berjamaah di masjid. Itu yang paling pertama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu
wa taala, Pak. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan hambaku akan terus mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah an-nawafil hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Dengan ibadah-ibadah sunnah, ya Pak. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya mendengar. Ya. Artinya apa, Pak? Artinya telinga kita ini digunakan dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian wa basarahu alladhi yubsiru bihi, menjadi pandangannya yang dengan itu dia melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu bihi, dan tangannya yang dengannya dia memukul. Artinya kita enggak menggunakan tangan itu kecuali yang diridhoi oleh Allah taala. Wal rijlahu allati yamshi biha, kakinya yang digunakan untuk berjalan. Kalau begitu, Pak, sudah semuanya, tangan dipakai untuk yang Allah ridhoi, mata juga untuk Allah ridhoi, kaki juga Allah ridhoi, maka dia ya menjadi orang mukmin, Pak. Orang mukmin yang wa in sa'alani, kalau dia meminta kepadaku, la u'tiyannahu, aku akan memberi. Wala inista'adzani, kalau dia meminta perlindunganku, la u'izannahu, aku lindungi, ya. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min, kata Allah taala. Aku enggak ragu-ragu dari sesuatu yang aku melakukannya seperti aku ragu-ragu dengan diri seorang mukmin. Kenapa? Yakrahul maut, dia membenci kematian, wa ana akrahu masa'atahu, dan aku tidak ingin menyakitinya, gitu. Kan kematian harus ada, tapi kan apa namanya? Dan seorang mukmin ini manusia biasa membenci itu, ya, enggak terlalu suka dengan kematian, dan Allah enggak suka sebenarnya, gitu. Artinya apa, Pak? Artinya apa? Kita memperbanyak ibadah-ibadah sunnah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, ya kita jaga ibadah-ibadah wajib itu berjamaah dan di masjid. Kemudian yang berikutnya yang kita jaga kayak sholat sunnah, sholat duha, yang biasanya sekali-sekali, kita jaga lah minimal di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu. Ya. Minimalis 2, pernah kita sampaikan membahas itu, ya. Minimalis 2, paling banyak kalau berdasarkan perbuatan Nabi 8, kalau berdasarkan hadis, kalau berdasarkan ucapan beliau 12, ya itu bisa kita lakukan. Ya bisa kita jaga syuruknya juga, beriktikaf, ya Pak, ya. Habis subuh duduk dahulu sampai syuruk, ya, mendapatkan pahala ya haji, ya. Nah, tamah kata Rasulullah, sempurna kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian dalam hadis kan juga dikatakan salatul awwabina, ya Pak, ya. Salatul awwabina, salatul duha, salatul awwabina. Salat duha adalah salat orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang enggak paling jangan lupa, Pak, dari salat itu, ya salat sunnah rawatib itu. Ya rawatib yang muakkad terutama, ya, yang menyertai salat wajib. Nah, kita sampaikan jumlahnya dalam riwayat Ibnu Umar 10, dalam riwayatnya Ummu Habibah dan Aisyah 12, dalam riwayat lainnya 14. Ya. Terbaiknya yang kedua itu, ya, minimal tuh ya kita usahakan di 10 hari pertama itu segitu, Pak, ya. Di 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat, ya, sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat ba'da zuhur, ya, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya. Itu yang muakkad, ya Pak, ya. Yang muakkad dalam artian ya benar-benar dijaga, gitu, ya. Jadi kalau yang sebelum zuhur itu malah Rasulullah lebih secara khusus fadilahnya ada di 4, ya. 4 sebelum dan 4 sesudah. Pernah kita membahas itu, Pak, ya. Kenapa 4 sebelum 4 sesudah? Karena waktu zuhur memang dipanjangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya banyak yang lain bisa kita lakukan, ya Pak, ya. Intinya jagalah salat wajib dan salat sunnah. Jangan wajibnya aja ya kita jaga. Ya sunnahnya juga. Ya sunnah itu macam-macam, ya, termasuk wudu dan sebagainya. Terutama di 10 hari pertama. Karena itu memang keutamaannya adalah keutamaan zamani, Pak, ya. Fadilah zamaniyah namanya.
Keutamaannya terkait dengan zamannya itu, 10 hari pertamanya itu. Ya, terkait dengan itu. Ya, terkait dengan hal tersebut. Kemudian Pak, yang berikutnya adalah yang kedua salat, yang ketiga itu adalah puasa. Puasa itu kalau berdasarkan kalau merujuk kepada mazhab yang 4 Pak, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, itu sabit di mereka. Sabit itu tetap ya bahwasanya disunnahkan berpuasa semenjak tanggal 1-nya. Ya, kalau ada penyebutan fadilah khusus itu di Arafahnya itu yang menggugurkan setahun sebelum dan setahun sesudah. Tapi kalau dipuasakan sejak awal itu 4 mazhab itu sepakat dengan kebolehannya itu, bahkan sabit bagi mereka itu. Kenapa dimasukkan ke dalam keumuman tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puasa itu masuk ke dalam amal soleh. Itu Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz itu yang kontemporer dari Saudi itu masuk di situ. Mereka sepakat dengan hal itu. Walaupun penekanannya yang ada fadilah khususnya di 9 itu. Makanya kalau kita bisa ya itu sejak awal itu nggak ada masalah sama sekali ya. Kita sejak masuk tanggal 1 ya kemudian kita sudah mulai berpuasa itu nggak ada masalah sama sekali Pak. Walaupun minimal jangan sampai ditinggalkan lah yang 9 itu, yang hari Arafah. Ketika orang wukuf di Arafah ya kita di sini ya berpuasa. Idealnya begitu yang seharusnya kita lakukan. Ya. Idealnya kalau bisa kita seperti itu. Itu yang kedua ya Pak. Yang ketiga ya. Yang ketiga yang bisa kita ini. Itu disepakati oleh 4 mazhab ya Pak. Imam Syaukani juga menjelaskan begitu. Yang lama-lama, yang klasik ya. Kalau yang kontemporer Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz itu juga memasukkan hal seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita memperbanyak sedekah. Sedekah. Karena dia terkait dengan keutamaan waktu. Sedekah itu sendiri kan udah utama ya Pak. Di luar bulan Zulhijjah saja udah utama ya, apalagi di awal bulan Zulhijjah. Dalam surat Fatir 29 itu, innalladzina yatluna kitaballahi, sesungguhnya orang-orang yang mentilawahkan kitab Allah, wa aqamus salata, menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan apa yang kami karuniakan kepada mereka, sirran wa alaniyah, secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka berharap perdagangan yang tidak merugi. Perdagangan yang tidak merugi itu ya berarti itu Pak. Apa perdagangan yang tidak merugi? Pertama membaca kitab Allah, kita tilawah itu Pak. Kemudian sholat, menegakkan sholat, kemudian sedekah. 3 hal itu tuh perdagangan yang tidak merugi. Berdagang dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala. Kalau dengan manusia kan kadang-kadang kita untung, kadang-kadang rugi. Kalau perdagangan dengan Allah itu perdagangan yang tidak merugi. Apa yang tidak merugi perdagangannya? Pertama, tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran itu nggak pernah merugi Pak. Semakin kita baca, semakin kita tenang hatinya, semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Salat juga begitu. Salat juga sama. Kemudian sedekah juga masuk di situ ya. Kelihatannya kurang duit kita, tapi pada dasarnya enggak berkurang ya. Mana koso malun min sedekah. Tidak kurang harta gara-gara sedekah. Nah, 10 hari pertama itu ya afdalnya memperbanyak itu Pak. Berbanyak sedekah tersebut. Itu yang keempat. Yang kelima, kita memperbanyak takbir Pak. Ya. Tahmid, tahlil dan takbir masuk di situ. Ya. Takbir nanti ini kalau hari raya Idul Adha itu takbirnya terbagi 2 nanti Pak. Takbir mutlak dan takbir muqayyad. Ya. Takbir mutlak dan takbir muqayyad. Kita lihat dahulu dalilnya. Kita memang diperintahkan untuk memperbanyak, disunnahkan memperbanyak takbir, tahmid, tahlil di 10 hari pertama bulan Zulhijjah berdasarkan riwayat dari Abdullah ibnu Umar. Ya. Nabi mengatakan, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari a'zamu indallahi, yang lebih agung di sisi Allah, wala ahabba ilaihi, dan lebih dicintainya,
Al-amalu fihinna, beramal pada hari-hari itu, min hadhil ayyamil asyar, dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Fa'aksiru fihinna, maka perbanyaklah pada hari-hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu minat tahlil, dari la ilaha illallah, tahlil, wa takbir, takbir, itu takbir yang kita biasa kenal itu. Takbir Idul Adha juga ada secara khusus. Wa tahmid, dan mengucapkan alhamdulillah, ya Pak. Kita memperbanyak, disunnahkan memang untuk itu, ya, memperbanyak itu. Nah, maka takbir itu sendiri kan nanti terbagi dua, ya Pak. Ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad namanya. Takbir mutlak itu dimulai sejak tanggal 1 bulan Zulhijjah itu, Pak. Takbir mutlak itu. Takbir mutlak itu adalah wa huwallazi la yataqayyadu bi syai'in. Tidak terikat dengan apapun. Disunnahkan selalu baik siang maupun pagi, sebelum sholat, ba'da sholat, di setiap waktu dari hari dan malam, di pasar, di sawah, dimanapun itu berada, memperbanyak takbir itu sendiri. Makanya dalam riwayat itu Abdullah bin Umar, Abu Hurairah di pasar itu takbir sejak tanggal 1. Kayak pernah kita sampaikan kemarin, kita sampaikan pertemuan sebelumnya itu. Hari raya yang paling besar itu memang ada di Idul Adha tersebut. Takbirnya itu memang namanya takbir mutlak. Takbir mutlak itu sejak tanggal 1 Zulhijjah, berakhir nanti di tanggal 13 itu, hari terakhir hari tasyrik, ketika terbenam matahari masuk tanggal 14 itu berakhir takbir mutlak. Tanggal 1 sudah masuk. Kita jalanan, duduk sendiri di rumah itu, daripada nggak ngapa-ngapain, ya takbiran aja Pak ya. Takbiran duduk di depan rumah, takbir gitu ya. Nah, baca sendiri, takbir. Nah, takbir mutlak namanya. Kalau takbir muqayyad, nah itu yang habis sholat Pak ya. Habis sholat subuh, habis sholat zuhur, asar, maghrib ya. Itu dimulai fajar tanggal 9 Arafah ya. 9 itu sebenarnya sudah masuk. Kita karena terbiasa mengikuti ritmenya lebaran biasanya. Maghrib baru takbir. Padahal sebenarnya kalau takbir Idul Adha itu mulainya di yang muqayyad ya Pak ya. Muqayyad itu yang habis sholat itu hari Arafah subuhnya itu sudah mulai takbir itu aslinya. Ya. Takbir ba'da sholat itu. Jadi habis subuh itu ya udah mulai takbir itu berarti. Jadi bukan maghribnya, maghrib itu pas lebaran. Lebaran itu ya baru maghribnya masuk tanggal 1 Syawal, takbiran sampai nanti imam naik ke atas mimbar. Sehari itu aja tuh. Kalau Idul Adha dia bisa 13 hari kalau takbir mutlak itu Pak. Kalau takbir ininya 23 kali berarti. 23 kali sholat. Tanggal 9 5 waktu, tanggal 11-nya 5 waktu, 12 5 waktu, tanggal 13-nya 3 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib kan udah masuk 14 enggak lagi ya. Jadi seperti itu. Di tanggal 9 itu sudah bisa kita takbiran itu. Cuman jarang gerak-genan kalau di sini. Biasanya maghrib baru. Kenapa? Karena sudah terbiasa ke itu. Harusnya diilmui lagi misalnya. Minimal diketahui hukumnya di situ. Jadi kalau ada yang takbiran misalnya tanggal Arafah subuh itu berarti ya itu memang begitu seharusnya Pak ya. Jangan dianggap aneh. Jadi itu yang kita lakukan Pak. Jadi setelah kalau muqayyad itu takbirnya setelah apa ya? Setelah istighfar itu. Setelah istighfar 3 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru takbir. Jangan langsung takbir juga. Istighfar dulu 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru mulai takbir. Ya, baru mulai takbir. Zikirnya enggak boleh lupa juga gitu. Kemudian siqat takbir itu macam-macam sebenarnya Pak. Bentuk takbir itu banyak, masalah yang lapang sebenarnya bentuk takbir itu. Kalau di Jogja mungkin di sebagian Muhammadiyah, karena banyak Muhammadiyah di sini ya 2 kali itu sah-sah saja Pak. Yang Allahu Akbar, la ilaha illallah itu sampai 2 kali biasanya itu pembukanya. Kalau yang lain biasanya 3 kali. Kalau kita misalnya ke daerah-daerah yang lain atau daerah sebagian Jogja yang ini 3 kali ya. Allahu Akbar itu. Allahu Akbar 3 kali Pak ya. Enggak ada masalah sebenarnya. Itu masalah yang lapang sebenarnya. Masalah yang lapang. Ya, masalah yang lapang dan tidak perlu kita permasalahkan. Ya. Jadi yang kita perbanyak takbir ya Pak ya. Jadi jangan dilupakan. Secara khusus itu memang takbir di hari raya itu.
Nanti takbir ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Kalau yang mutlak dimulai sejak tanggal 1, tanggal 18 itu kita sudah mulai memperbanyak sendiri. Kita jalan, ya jalan, kita di masjid, kita di rumah. Dalam artian bukan seperti habis sholat itu ya kita duduk, baca sendiri, baik, tidak apa-apa. Menghidupkan syiar. Memang hari raya paling besar itu di Idul Adha itu. Makanya lama, bahkan pernah kita sampaikan kemarin makan-makannya aja 4 hari ya, Pak, ya. Tanggal 10, 11, 12 dan 13 enggak boleh makan, enggak boleh puasa itu. Harus enggak puasa gitu. Enggak boleh puasa, makruh. Haram, bukan makruh, haram hukumnya untuk berpuasa. Itu yang ke-6. Yang ke-7, Pak, yang bisa kita optimalkan juga nanti di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah adalah memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena dia waktu yang mulia, waktu yang mulia ya. Jadi istighfar itu, Pak, dalam hadis Nabi SAW dikatakan ya, dalam riwayat Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, man lazimal istighfar, siapa yang melazimi istighfar, ja'alallahu min kulli dhaikin makhraja, Allah jadikan dalam setiap kesempitannya jalan keluar, wa min kulli hammin faraja, setiap kegelisahan Allah jadikan kelapangan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah memberikan rezeki darinya dari arah-arah yang tidak terduga. Itu banyak istighfar. Banyak salah kita, Pak. Waktu terbaik untuk istighfar itu ya pas ya salah satunya semua waktu sebenarnya. Rasulullah sendiri yang sudah diampunkan dosanya saja dalam riwayat itu kan 70 kali ya, dalam riwayat lainnya 100 kali beristighfar setiap harinya ya. Kita ini enggak usah terlalu menghitung-hitung amal kita ya, Pak ya. Karena memang kalau kita hitung-hitung amal kita pun enggak masuk di situ sebenarnya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya dalam hadis riwayat ini Al-Baihaqi dalam Al-Mustadrak misalnya, atau Al-Hakim itu Hakim juga meriwayatkan, Hakim dalam Mustadraknya, Al-Baihaqi dalam Asy-Sya'abnya itu menceritakan tentang orang Bani Israel ya. Pernah kita sampaikan juga mungkin, beribadah di gunung itu selama 500 tahun. Kemudian ketika meninggal dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memfirmankan kepada para malaikatnya, ada dalam Al-Baihaqi dalam Asy-Syu'ab, kemudian Al-Hakim dalam Mustadrak kedua. Hadisnya riwayatnya itu. Allah mengatakan kepada para malaikat, adkhiluhu al-jannata bi rahmati. Masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Tapi orang tadi protes dia, ya Allah, adkhilni ya bi amali. Masukkan saya dengan amalanku. Karena dia merasa 500 tahun tinggal di gunung, beribadah enggak pernah bermaksiat. Kemudian kata Allah Ta'ala, masukkan dia dengan rahmatku pada mereka. Katanya protes lagi, saya masuk dengan amalanku ya Allah. Akhirnya kata Allah Ta'ala setelah 3 kali ya, coba ditimbang ya, kisu amalahu ya, binikmati. Coba ditimbang antara amalannya dengan nikmatku. Ketika ditimbang cuman dengan satu nikmat mata saja, Pak, dalam riwayat itu kan begitu, satu nikmat mata saja. Itu amalan 500 tahun itu enggak ada apa-apanya. Ya, enggak ada apa-apanya. Akhirnya Allah mengatakan adkhiluhu an-nar gitu, masukkan dia ke neraka. Kata orang tadi protes lagi, Allah birahmatika ya Allah, dengan rahmatmu saja gitu. Hanya Allah mengatakan adkhiluhul jannata birahmati. Masukkan dia ke surganya Allah dan ke surga dengan rahmatku. Artinya apa, Pak? Kita enggak usah terlalu menghitung-hitung ya. Kita menjalankan saja hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, yang sunnahkan. Tujuan kita apa? Yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya. Karena dihitung-hitung juga enggak masuk gitu itu, Pak. Dihitung-hitung enggak masuk. Nikmat mata itu udah enggak cukup itu dengan amalan kita yang enggak itu 500 tahun kan dalam riwayat Hakim itu. Bayangkan kita yang enggak sampai segitu ibadahnya. Kita kan enggak seberapa usia kita, 60 lah. 60, 15 tahun baru balik. Ya, dari 15 tahun sisa berapa? 45 tahun.
45 tahun di tidurnya 8 jam rata-rata. Mainnya berapa? Sholat 5 menit, 10 menit gitu. Puasa juga sekali-sekali. Sedekah juga kurang. Gitu ya. Makanya nggak ada ya. Kecuali kita cuman mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Jadi nggak usah kita menghitung-hitung. Saya rasanya sudah sholat udah banyak. Enggak, belum. Sholat aja dulu. Perbanyak aja ibadah itu Pak ya. Mudah-mudahan kita kan nggak tahu mana yang paling diterima oleh Allah Ta'ala Pak. Mudah-mudahan salah satunya aja diterima, itu menjadi rahmatnya Allah Ta'ala gitu. Karena kalau kita ngitung-ngitung nggak bakal lah. Kita nikmat mata satu aja enggak. Mata dua tambah nafas. Ya, ini yang pernah kita sampaikan Pak, yang kata Syekh Shalih Al-Munajjid itu. Tasbihatun fi nafasin itu. Ya tamannaha ahlul kubur itu ya. Satu nafas yang ada tasbihnya itu. Satu tasbih dalam satu nafas itu diharapkan oleh ahli kubur gitu. Orang yang sudah meninggal itu ngarapin bisa hidup lagi dikasih satu nafas. Satu nafas itu dia bertasbih subhanallah. Nah, dia berharap dengan subhanallah itu bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tiap hari udah berapa kira-kira nafas kita Pak ya? Nah, nafas kita udah berapa dan berapa tasbih kira-kira gitu. Makanya kita berharapnya di situ ya Pak. Makanya kalau ada sunnah apa ya kita optimalkan dengan sebaik-baiknya. Termasuk memperbanyak istighfar itu. Ya, Rasulullah juga begitu. Makanya Rasulullah itu apalah akunu abdan syakura itu. Kalau sholat kakinya sampai bengkak-bengkak itu ya kan itu kan untuk itu Pak ya. Untuk bersyukur pada Allah Ta'ala. Ya, bersyukur apa ya? Karena Allah naungi dengan rahmat Allah Ta'ala. Udah pastikan surga bagi Rasulullah. Kalau kita kan belum. Dan kita juga nggak pernah sholat dengan kaki bengkak itu. Ya, kaki bengkak. Sholat Rasulullah sepanjang malam kita ya belum tentu gitu. Itu yang masih. Makanya kita optimalkanlah waktu-waktu yang baik itu untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita optimalkan Pak, membaca Al-Quran. Kita optimalkan baca Al-Quran di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini. Kalau biasanya cuma 1 juz sehari ya tambah 2 juz misalnya. Kalau misalnya cuma 2 lembar tambah 4 lembar, pas setengah juz. Intinya ditambahkan. Masuk 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, itu 10 hari pertama itu bulan mulia, hari-hari yang mulia itu kita optimalkan. Kita optimalkan dengan sebaik-baiknya. Membaca Al-Quran itu juga untuk mengidentifikasi hati kita bermasalah atau enggak ya Pak. Kalau kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu mengatakan, lau salimat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum itu. Kalau seandainya hati kalian sehat, maka dia tidak akan pernah kenyang dengan Al-Qur'an. Makanya kalau seandainya kita baru baca 1-2 ayat atau setengah lembar, Pak, kemudian rasanya udah malas ya. Rasanya sudah enggak kuat. Ya, itu bisa jadi hati kita bermasalah. Ada penyakitnya berarti. Penyakit itu kalau dilawan, Pak. Dilawan dengan apa ya? Al-Quran itu obatnya sebenarnya. Jadi paksakan aja. Kalau kita galau apa masalah hati kita, malas ya, suruh paksa sampai dia enggak malas gitu ya. Sampai kita menikmati Al-Quran itu. Jadi satu bacaan satu lembar, setengah lembar rasanya udah malas, jangan diberhentikan. Paksa sampai kita bisa menyatu dengan bacaan itu. Karena indikasi hati bermasalah itu memang dengan Al-Quran itu. Itu yang dikatakan oleh Utsman itu. Lau salimat qulubukum, kalau hati kalian sehat, lamma syabi'at min kalami rabbikum itu. Enggak akan pernah kenyang dengan kalam Rabb. Jadi kalau kita enggak menikmati Al-Quran, berarti hati kita yang bermasalah itu. Caranya apa ya? Paksakan untuk bisa menyatu. Kalau enggak bisa sekarang, paksakan lagi sampai bisa gitu. Itu yang ke-8 Pak. Jadi kita optimalkan itu. Kemudian yang berikutnya adalah al-qiyamu bi syairatil udhiyah. Ini korban ya. Ini yang kita bahas kemarin fikihnya secara khusus. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas itu lagi Pak ya. Di korban ya kita usahakanlah. Kita kemarin sudah menjelaskan juga minimal ada di satu rumah itu satu, walaupun cuman kambing ya. Pahalanya mencakup semua ya Pak. Dan itu kan ibadah tahunan sebenarnya ya. Ya, inna ala ahli kulli baitin fi kulli amin adhatun. Kalau bisa setiap rumah setiap tahun itu ada satu korban. Korban kambing nggak apa-apa, kambing penting memenuhi syarat apa ya. Kalau bisa banyak dalam satu rumah itu ya alhamdulillah, itu terbaik lah. Kalau seandainya kalau nggak bisa minimal kita usahakan. Nggak bisa tahun ini, tahun depan kita usahakan. Gitu ya. Intinya kita usahakan ada. Satu orang cukup untuk membawa semua orang yang ada di keluarganya dengan pahalanya itu
Bahkan para ulama juga mengatakan yang hidup dan yang meninggal itu bisa masuk ke dalam, ya kayak saya misalnya korban, ya saya meniatkan ya Allah terimalah korban dariku dan keluargaku. Keluargaku itu kan mencakup istri saya, mencakup siapa? Anak-anak, ya mencakup semua orang yang berada di bawah tanggungan saya. Bahkan dalam para ulama itu memasukkan juga orang tua bisa dimasukkan ke situ yang sudah meninggal. Ya, seorang tua saya kan kedua sudah meninggal, saya masukkan itu ya bisa ya Pak ya, untuk mengirimkan pahalanya itu. Nah, jadi nggak harus secara khusus ke orang itu ya, per yang almarhum. Walaupun itu dibolehkan oleh para ulama, yang nggak boleh itu dianggap sebagai kesunahan ya. Kemarin sudah kita jelaskan masalah itu. Intinya kalau kita usahakan lah Pak, ada korban itu. Kan fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan sembelihlah. Makanya para ulama mengatakan afdhalul ibadah al-badaniyah, sebaik-baik ibadah badan itu salat. Makanya salat enggak boleh kecuali untuk Allah Taala, dan afdhalul ibadah al-maliyah, sebaik-baik ibadah maliyah adalah korban itu. Korban itu sebaik-baik ibadah maliyah, harta. Jadi digabungkan keduanya, makanya nggak boleh. Kalau sholat nggak boleh untuk selain Allah, korban juga nggak boleh untuk selain Allah. Itu murni ibadah keduanya itu. Makanya disandingkan di situ. Disandingkan. Satu ibadah badan, satu ibadah harta. Sebaik-baiknya keduanya. Apa yang lebih baik daripada sholat? Nggak ada. Sebagaimana nggak ada yang lebih baik daripada korban terkait dengan harta itu. Ya. Karena dia murni peribadahan. Itu yang ke 9, Pak. Kemudian yang ke-10 ya, adalah yang terakhir ini ya, adalah salat Id ya. Salat Id ini bagian yang akan kita kerjakan ya Pak ya, ketika hari raya Idul Adha ya, Idul Adha. Nanti disegerakan ya Pak, disegerakan. Bedanya antara Idul Fitri dengan Idul Adha kan begitu. Kalau Idul Adha yang pertama, kita sebelum sholat kan disunahkan untuk nggak makan dulu ya, makan nanti dari sembelihan itu. Ya, makanya seringkali disebut puasa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, bukan 10 sebenarnya, 9, 10. Kalau sebelum sholat itu kan bukan puasa namanya Pak ya, tapi menahan saja. Ya, karena puasa itu kan hitungannya dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Kalau itu kan enggak, itu cuman menahan saja, nanti makan dari korban itu ya, dari itu kalau bisa dari korbannya, kalau enggak ya kan enggak dapat, enggak masalah seperti kalau enggak bisa gitu. Kalau Idul Fitri kan kita makan dahulu. Kalau Idul Adha disegerakan, biar apa? Biar bisa menyembelih lebih cepat. Ya, karena menyembelih sebelum waktunya kan enggak dianggap ya Pak ya. Dia akan cuman menjadi, dalam bahasa hadis itu lahmu syatin ya. Lahmu syatin itu artinya cuman daging aja. Ya, daging aja, enggak korban dia. Tapi dapat pahala enggak kalau dibagikan ke fakir miskin? Ya dapat pahala, cuman enggak dapat pahala korbannya, pahala berbagi ke fakir miskin. Bedanya di situ, karena korban punya syarat-syarat sendiri. Kalau cuma sekedar nyembelih kan enggak harus di hari raya Idul Adha. Ya. Kalau sholat Idul Fitri kan boleh agak diundurkan, Pak. Nunggu yang lainnya. Bedanya antara itu. Nantilah kita akan insya Allah menunaikan sholat Idul Fitri ini ya Pak ya, sebagaimana biasanya kita lakukan. Oke, sampai situ ada yang mau ditambahkan Pak? Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan silahkan terkait dengan pembahasan kita ini. Terkait dengan amalan-amalan atau sunnah-sunnah yang kita kerjakan di hari raya hari raya ya, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, termasuk salah satunya Pak, kemarin yang kita bahas, orang yang menjadi sahibul korban ya, untuk menahan diri dari enggak memotong kuku dan memotong rambutnya ya Pak ya. Bahkan walaupun kita intinya sudah ada berkeinginan, sudah ada niat Pak, walaupun belum ada, misalnya belum kita bayar lah, taruhlah saya berniat misalnya, saya belum punya uangnya, saya udah niat misalnya korban, paling uang saya ada tanggal 9 misalnya, tanggal 9 dari bulan Zulhijjah, atau tanggal 10, atau saya niatkan mau nyembelihnya di hari tasyriknya, ya berarti masuk tanggal 1 Zulhijjah itu sudah mulai menahan diri untuk tidak memotong rambut dan memotong kukunya, ya, bukan kuku kambingnya, ya kukunya sendiri, ya kukunya sendiri. Ya. Kalau sudah diniatkan itu ditahan. Ya, karena sudah azan, Pak. Ada yang mau ditambahkan Pak? Sebelum kita tutup. Ya, monggo Pak. Pak.
Hmm. Yang tadi kita bahas sebenarnya Pak. Jadi saya ulang sebentar, saya secara umum ya Pak. Pertama haji ya dan umroh itu yang bisa Allah berikan kemudahan. Yang kedua yang bisa kita lakukan Pak, tadi itu adalah menjaga sholat wajib dan sholat sunnah. Jadi biasanya yang sholat sunnah sekali sekarang dirutinkan lebih di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu. Mulai termasuk tanggal 1 itu kita usahakan dijaga yang wajib dan sunnah-sunnah itu dikejar semua. Kemudian puasa penekanannya ada di Arafah, tapi kalau mau berpuasa sejak tanggal 1 itu 4 mazhab bersepakat membolehkannya karena masuk ke dalam keumuman amal soleh gitu. Jadi tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu mau berpuasa full di situ nggak ada masalah. Tapi penekanan di tanggal 9 secara khusus karena ada dalil fadilahnya. Kemudian juga sedekah, memperbanyak sedekah ya. Kemudian takbir tadi. Takbir itu ada dua pembagiannya, ada takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak semenjak tanggal 1 sampai tanggal 13. Kalau takbir muqayyad itu habis sholat, dimulai dari fajar tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah fajarnya, sampai nanti hari asar hari ke-13 dari hari tasyrik. 23 kali sholat pada takbirnya ya. Kemudian tadi lagi ada istighfar ya, memperbanyak istighfar, kemudian memperbanyak baca Al-Quran, perbanyak bacanya, kalau misalnya setengah juz ya sekarang sejuz misalnya. Kemudian kurban secara khusus, kemudian sholat id nanti itu yang kita jaga nanti di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kira kita gitu Pak. Oke. Kita cukupkan demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi pembahasan di fikih korbannya insya Allah. Kemarin kan baru yang pertama kita bahasnya. Kita lanjutkan lagi pembahasan di pertemuan selanjutnya. Kenapa kita bahas amalan dahulu? Karena tanggal 1 minggu ini kan minggu udah masuk itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.